Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fadila Janisi dari kelompok 6. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, dan yang kedua ada Fardan, yang ketiga ada Aldi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang membahas tentang fungsi, function, dan kita modul. Di praktikum ini, kami belajar bagaimana cara membuat fungsi menggunakan parameter dan return, memahami perbedaan variabel lokal dan global, menggunakan modul bawaan Python, sampai membuat modul sendiri. Tujuan dari praktikum ini supaya kita bisa membuat program yang lebih rapi, lebih mudah dipahami, dan tidak perlu menulis kode yang sama berulang-ulang. Baik, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Latar belakang. Dalam membuat program, seringkali kita menemukan kode yang berulang sehingga sulit dibaca dan diperbaiki. Python menyediakan function untuk mengelompokkan kode yang dapat digunakan kembali, serta modul untuk memisahkan program ke beberapa file. Dengan begitu, program menjadi lebih efisien, rapi, dan mudah dikembangkan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Pertama itu ada fungsi atau function. Pengertiannya itu function adalah kumpulan kode untuk menjalankan tugas tertentu yang dapat digunakan berulang kali. Yang kedua itu ada manfaat. Manfaatnya itu yang pertama mengurangi pengulangan kode. Yang kedua itu program lebih rapi. Yang ketiga itu mudah dipelihara. Dan yang keempat itu dapat digunakan kembali. Konsep function yaitu parameter dan argumen. Parameter adalah variabel pada fungsi, dan argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi. Return value mengembalikan hasil menggunakan return. Scope variabel lokal, dan variabel global. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fardan Wijairul Khalifi dengan NIM 240511019. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 6, yaitu untuk materi selanjutnya yaitu Python modul. Python modul itu adalah satu file Python yang berisi fungsi, variabel atau kelas. File ini sengaja dipisah tujuannya agar lebih rapi dan bisa dipakai berkali-kali di file lain. Oke, di sini ada jenis modul, yaitu ada 2. Yang pertama adalah built-in modul. Built-in modul adalah modul bawaan asli dari Python yang sudah siap pakai. Yang kedua ada custom modul. Custom modul ini adalah modul yang bisa kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan project kita. Selanjutnya ada praktikum yang dilakukan. Yang pertama ada membuat function sederhana, yang kedua function dengan parameter, yang ketiga function dengan return value, yang keempat default parameter, yang kelima variabel lokal dan global, yang keenam built-in modul, yang ketujuh custom modul, yang kedelapan yaitu studi kasus sistem nilai mahasiswa. Selanjutnya seperti yang disebutkan tadi, untuk studi kasusnya yaitu sistem nilai mahasiswa. Ada studi kasus ini, di sini terdapat 3 alur. Yang pertama alur proses. Yang pertama itu input, proses, dan output. Untuk input itu masukkan nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Untuk prosesnya itu menghitung nilai akhir. Selanjutnya menentukan grade. Yang ketiga menentukan status kelulusan. Untuk output yang akan keluar adalah yaitu nilai akhir, grade, dan status lulus atau tidak lulus. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan mendemonstrasikan studi kasusnya secara langsung. Di praktikum pertama ini, saya membuat fungsi yang namanya sapa mahasiswa. Saat program dijalankan, kita jalanin dulu ya.
Nah, Python ini hanya membaca dua fungsi tersebut di sini. Fungsi baru dijalankan ketika dipanggil menggunakan sapa mahasiswa. Karena dipanggil 2 kali, maka yang ditampilkan juga 2 kali. Lanjut yang praktikum kedua, fungsi sudah menggunakan parameter ya. Jadi saat program dijalankan, saya mengirimkan nama seperti Dila dan Fardan. Ini nilai itu masuk ke parameter nama, sehingga hasil yang ditampilkan itu berbeda. Begitu juga fungsi menghitung luas, nilai panjang, dan lebar dimasukin ke fungsi, lalu dihitung dan di hasilnya tuh ditampilkan. Ini ya. Praktikum ketiga, di sini saya menggunakan return. Jadi setelah fungsi menghitung suhu dari Celsius ke Fahrenheit, hasilnya dikembalikan lagi ke program. Nilai tersebut disimpan ke variabel. Kita run dulu. Kemudian bisa ditampilkan atau dipakai lagi untuk menghitung selisih suhu. Ini suhunya ya. Suhu kota Jakarta, suhu kota Bandung. Dan di sini hasil suhu kedua kota tersebut. Pada praktikum yang keempat ini, saya menggunakan nilai default. Jadi kalau kota tidak diisi itu, otomatis yang dipakainya itu adalah Semarang ya. Tapi kalau saya mengisi kota, misalkan seperti di sini Jakarta dan Bandung, maka nilai default tadi akan digantikan dengan kota yang saya masukkan. Kita run dulu. Nah, ini yang sudah saya masukkan di dalam kode di sini. Kodenya kota Jakarta dan kota Bandung. Nah, di sini hasilnya seperti yang saya isi ya, Jakarta dan Bandung. Next, yang kelima, variabel lokal dan global. Di sini saya menunjukkan perbedaan variabel global dan lokal. Variabel global bisa dipakai dalam maupun di luar fungsi. Sedangkan variabel lokal hanya bisa dipakai dalam fungsi. Makanya saat variabel lokal dipanggil di luar fungsi, munculnya itu error. Kita run dulu. Nah, lalu error tersebut ditangani menggunakan try expect supaya program tidak berhenti. Ini hasilnya ya. Nah, ini nih pesan errornya. Lanjut yang keenam, built in module. Saat program dijalankan, Python mengimpor modul map, random, dan datetime. Setelah itu saya mengulang fungsi-fungsi yang ada di dalam modul tersebut. Misalnya ini map. Nah, ini map ya. Menghitung akal dan pembulatan, random menghasil angka atau pilihan secara acak, dan datetime untuk mengambil tanggal serta waktu saat ini. Dan ini hasil-hasilnya ya guys. Yang ketujuh, membuat modul sendiri. Di praktikum ini ada 2 file. File pertama berisi kumpulan fungsi, sedangkan file kedua adalah program utamanya yang ini ya. Saat saya menjalankan mem praktikum 7, Python otomatis mengambil fungsi yang ada di geometri modul yang di bawah sini ya. Kita yang pencet yang ini, kita run. Setelah itu fungsi tersebut bisa langsung digunakan untuk menghitung luas dan pilih lingkaran. Seperti itu. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan program sistem pengelolaan nilai mahasiswa yang dibuat sebagai studi kasus dengan menggunakan konsep function dan pattern modul. Program ini terdiri dari 2 file, yaitu nilai modul dan main. Seperti yang dilihat di nilai modul ini terdapat 3 function. Yang pertama itu ada hitung nilai akhir. Seperti namanya, fungsi hitung nilai akhir ini
digunakan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai tugas, UTS, dan UAS dengan masing-masing bobot 30%, 35%, dan 35%. Untuk fungsi yang kedua itu ada tentukan grade. Fungsi ini menerima nilai akhir sebagai parameter, kemudian menentukan grade berdasarkan rentang nilai. Misalnya, jika nilai di atas atau sama dengan 85, maka mendapatkan grade A, kemudian B, C, D, dan terakhir E. Untuk fungsi yang ketiga itu data cek kelulusan. Fungsi ini terbilang cukup sederhana, karena program hanya memeriksa apakah grade yang diperoleh termasuk A, B, atau C. Jika iya, maka statusnya lulus. Sedangkan jika mendapatkan grade D atau E, maka statusnya tidak lulus. Pada bagian atas, untuk selanjutnya pada file main, pada bagian atas terdapat perintah import nilai modul logika yang digunakan untuk mengimport fungsi-fungsi dari file nilai modul agar dapat digunakan di program utama. Selanjutnya saya akan menjalankan program. Di sini seperti yang terlihat, program meminta saya memasukkan nama. Kemudian name. Nilai tugas. UTS dan UAS. Setelah saya memasukkan data, program akan memanggil fungsi hitung nilai akhir untuk menghitung nilai akhir. Kemudian hasilnya digunakan oleh fungsi tentukan grade untuk menentukan grade, dan akhir fungsi cek lulusan untuk menentukan status lulus atau tidak. Ya, mungkin langsung saja ya enter. Hasil akhirnya ditampilkan berupa nama mahasiswa, NIM, nilai akhir, grade, dan status lulusan. Dari hasil ini kita dapat melihat bahwa seluruh proses perhitungan dilakukan oleh fungsi-fungsi yang ada di nilai modul, sedangkan main hanya mengatur alur program. Oke, mungkin cukup sekian demonstrasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsi, function, dan modul merupakan komponen penting dalam bahasa pemrograman Python. Function digunakan untuk mengelompokkan kode agar dapat digunakan kembali dan mengurangi pengulangan, sedangkan modul digunakan untuk mengorganisasi program ke dalam beberapa file sehingga lebih tersusun dan mudah dikelola. Dengan memahami penggunaan parameter, return value, variable lokal dan global, serta built-in maupun custom modul, proses pengembangan program menjadi lebih efisien, rapi, dan mudah dipelihara. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.